Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur. Pagi hari ini setelah 6 hari kami bekerja, pada hari yang ke-7 ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, berbakti di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami, selain menyembah Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan di waktu ke depan ketika kami mendengar, ketika kami berpikir, kiranya firman Tuhan itu oleh karena pertolongan Roh Kudus boleh kami mengerti dan boleh kami percaya. Kami mohon Allah Roh Kudus yang memberikan kami berkat melalui firman Tuhan ini yang boleh kami bawa pulang. Agar firman Tuhan ini menjadi bekal bagi hidup kami berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kami seharusnya beriman kepada Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ko Paulus, sorry, saya lupa bawa pointer. Thank you so much. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya, damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Hari ini sudah masuk ke Minggu Advent yang kedua. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Nah, firman Tuhan hari ini mempersiapkan hati kita juga untuk memasuki Natal. Natal tidak lepas dari apa yang namanya kabar baik. Hari ini kita mau mengupas tuntas dan juga detail melihat apa itu yang namanya kabar baik. Bagi siapa kabar baik itu? Bagi umatnya siapa umatnya itu? Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, saya ajak kita semua jalan-jalan sebentar ke Thailand Bapak Ibu ya. Jadi pointernya boleh mungkin diarahkan. Oke, thank you. Oke, di Thailand itu ada sebuah tim sepak bola berjumlah 13 orang bersama dengan satu pelatihnya yang mereka disebut sebagai tim sepak bola babi hutan, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi 13 orang ini, 13 anak muda ini, sebelum pulang dari latihan sepak bola, mereka nggak mau langsung pulang ke rumah waktu itu. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018, tepatnya bulan Juni Bapak Ibu. Jadi udah sekitar 6 tahun yang lalu. Mereka setelah dari latihan bola, kayak kita lah ya, yang anak-anak muda mungkin yang pulang les gak mau langsung pulang ke rumah. Main dulu kemana? Alfamart. Kalau dulu zamannya saya masih main mampir ke warnet. Gak mau pulang ke rumah. Nah ini anak-anak Thailand mainnya ke goa. Mereka mengunjungi sebuah goa yang disebut sebagai Goa Tham Luang di dalam bahasa Thailandnya. Goa ini memiliki panjang 10 km Bapak Ibu Saudara. Jadi panjang dari depan ke dalam itu adalah 10 km. Jadi di dalam tim sepak bola tadi itu sebelum pulang mereka mengunjungi goa ini lalu masuk ke dalam selama 1 jam Bapak Ibu. Selama 1 jam mereka menyusuri panjangnya goa itu yang tadi saya bilang 10 km mungkin hanya sekitar setengah perjalanan saja. Tapi mengingat waktu sudah sore dan hampir malam, mereka diingatkan sama pelatihnya, karena pelatihnya ada ikut waktu itu. Jadi 12 pemain dan 1 pelatih, 13 orang, diingetin ayo kita pulang, waktu sudah hampir malam. Akhirnya mereka berjalan keluar. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan baru di kilometer keempat, dari sebelum pintu masuk, mereka menemukan ada genangan air yang menghalangi mereka nggak bisa keluar dari lorong goa itu. Ternyata semasa mereka lagi jalan-jalan berpetualang di dalam, ternyata di luar goa itu ada hujan deras terjadi. Hujan deras itu karena goa ini berada di lereng gunung, maka air dari gunung, dari puncak gunung itu turun memenuhi lorong-lorong goa itu sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya untuk menenangkan para murid-murid atau peserta ataupun pemain sepak bola itu, para pelatihnya bilang, oke tenang, kita tunggu. Mungkin 1 jam ini udah surut airnya, ya. Mungkin 2 jam kita mulai sudah surut. Ditunggulah 1 jam, 2 jam, mungkin nanti jam ketiga akan surut. Ternyata Bapak Ibu Saudara 1 hari lewat.
1 hari penuh mereka nggak bisa keluar dan nunggu di tepian itu. Di bawah itu air, misalnya saya ini bersama dengan 12 orang lainnya di atas ini, bawah ini air semua. Saya nggak bisa keluar ke sana. Nunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sampai 1 minggu Bapak Ibu Saudara, mereka masih belum keluar dari lorong goa ini. Di dalam mereka merasa takut, jelas ini anak-anak remaja umur 11 sampai 17 tahun Bapak Ibu Saudara. Masih sangat muda mereka, tanpa makan, tanpa minum, mungkin minum bisa minum air banjir itu mereka. Bisa minum dari air goa yang netes-netes. Tapi makanan mereka nggak dapat makanan. Cahaya, mereka nggak dapat cahaya. Mereka ketakutan dan sempat berpikir bahwa mungkin ini hari terakhir, ini adalah masa terakhir kami hidup. Di luar goa, orang tuanya itu ketar-ketir juga Bapak Ibu. Kalau misalnya kita deh punya anak cucu atau keponakan, ini sudah 1 minggu gak pulang-pulang. Dan kita tahu bahwa mereka kejebak di dalam goa. Ini mau nolongnya juga gak tahu gimana caranya. Mereka sempat berpikir bahwa ini sudah putus harapan. 1 minggu gak akan ada orang bisa bertahan hidup. Tanpa makan. Mereka pikir mungkin mereka tenggelam, kelelep dan lain sebagainya. Mereka putus asa. Sampai pada hari yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada 2 orang penyelam. Boleh disuara. How many of you? 13. Ada 2 orang Brilliant. profesional dari Inggris. Dia mengikuti berita ini, lalu mereka secara inisiatif dan juga diundang langsung, diberikan izin oleh pemerintah Thailand untuk ikut mencari, bukan saya Bapak Ibu ya. How many of you? 13. Brilliant. Itu. Akhirnya mereka menyelam Bapak Ibu dari ujung sini, mana tadi? Ya ini ya, loh jangan ikut dipencet. Jadi pokoknya dari pintu masuk tadi sampai ke tempat mereka itu butuh waktu 5 sampai 6 jam menyelam Bapak Ibu. Panjang sekali. Ini orang awam gak akan mungkin tahan. Teknik menyelam dan lain sebagainya mereka harus kuasai. Karena saking profesionalnya mereka, akhirnya mereka lebih jauh daripada tim SARS-nya Thailand. Berhasil mendapatkan lokasi di mana anak-anak laki-laki itu ditemukan. Muncullah video ini tadi Bapak Ibu ya. Jadi ternyata di luar itu sudah banyak sekali tim yang sama-sama bergerak bersama dengan pemerintah untuk mencari ke-13 anak muda ini. Sejak hari pertama mereka dikabarkan hilang, langsung pemerintah, orang tua yang kasih laporan, langsung cari saksi mata, di mana ini 13 anak ini. Akhirnya dapat cerita bahwa mereka tadi selesai latihan bola, di situ ada orang tukang jualan, kalau di kita itu kayak jualan cilok Bapak Ibu. Jadi Mamang Cilok itu bilang bahwa tadi rombongan 13 orang itu naik sepeda rame-rame pergi ke goa. Wah, mereka langsung tahu ada parkiran sepeda mereka di sana, mereka langsung fix ini. Mereka di dalam goa, nggak bisa keluar. Akhirnya dari hari pertama itulah mereka berusaha untuk mengeluarkan air, mereka berdoa, ada tim penyelam yang didatangkan dan juga ada tim Navy SEAL Amerika pun ikut campur tangan Bapak Ibu. Lebih dari 100 lembaga kemanusiaan yang ada di dunia internasional ikut campur tangan dalam masalah ini. Akhirnya kabar baik pertama kita terima dari video tadi, penyelam itu datang membawa rekaman. Ya, rekaman itu yang dibawa pulang ke pemerintah dan disiarkan dan diberikan kepada orang tua bahwa 13 anak itu ditemukan masih hidup. Maka mereka berusaha mencari cara untuk mengeluarkan 13 anak itu. Jadi sembari mereka menyusun strategi, mereka diberikan makan, dikirim makan Bapak Ibu. Wah, dikasih makan ya. Aloy, haleluya, dikasih masuk semua tuh goa supaya mereka bisa bertahan hidup. Sampai hari ke-17. Hari ke-17 mereka selamat bisa dikeluarkan hidup-hidup. Pada waktu itu, hari ke-17 itu ada banyak sekali keluarga korban dari berbagai kota, wartawan dari berbagai bangsa, turis dari berbagai negara yang baca
berita itu, mau lihat langsung kejadiannya, mau lihat langsung kabar baik itu bahwa apakah benar 13 anak muda ini sudah keluar. Akhirnya waktu itu ramai sekali Bapak Ibu, di Goa Tham Luang ini penuh di depan itu orang-orang. Nanti saya tunjukin sebuah video nih. Gak muncul ya, mana videonya? Pokoknya di depan video itu ada ramai sekali orang-orang berjualan, ada yang kasih makanan, ada yang kasih makan gratis ya Bapak Ibu. Jadi mereka tuh buat stand. Ya boleh tolong dibantu ya. Saya nggak tahu kenapa kacau sekali ini dari sini. Jadi ada banyak sekali orang-orang di luar. Wah, mereka apa bahasa Thailand? Kopun kap gitu ya. Terima kasih buat para tentara. Thai school children cheered outside the hospital where the Wild Boars football team was undergoing treatment. Ini kabar kedua setelah anak-anak itu keluar dari goa dan dilarikan ke rumah sakit, Bapak Ibu. Ini sebuah berita baik, kabar baik bagi dunia yang mengikuti berita waktu itu, terutama kepada 13 orang tua tadi, orang tua dari 13 anak itu. Dari yang tadinya mereka lihat, waduh mati ini sudah anakku ini, nggak tahu kemana, kelelep pasti. Akhirnya mereka bisa menemukan anaknya selamat, masih hidup, masih ada masa depan. Mereka syukur-syukuran di depan itu, mereka buat pesta, bersorak-sorai, bernyanyi, anak-anak sekolah datang, tentara-tentara itu saling mengucapkan terima kasih, dan lain sebagainya. Dan kalau hari ini kita pergi ke Tham Luang, Bapak Ibu, boleh ditampilin ya, yang ada patungnya ini, ya ini. Kalau kita pergi ke Tham Luang hari ini, mungkin Bapak Ibu yang Desember mau liburan mungkin ya, beberapa ada yang Januari mungkin mau liburan, mampir ke Thailand misalnya. Kalau kita pergi ke Tham Luang, hari ini sudah ada satu patung monumen yang berbentuk seorang penyelam dan di bawahnya ada babi hutan. Ini mengingatkan kepada dunia tentang apa yang pernah terjadi di tahun 2018 itu. Sebelum ada kasus ini, Goa Tham Luang tidak dikenal orang. Mungkin yang datang cuma sedikit. Tapi setelah dari Goa Tham Luang itu ada kasus ini, orang-orang mengenal Goa ini berawal dari yang namanya kabar baik. Bapak Ibu Saudara, berangkat dari kisah ini, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah situasi yang terjadi pada waktu itu di Thailand itu. Ada sebuah sukacita yang besar ketika dunia menerima kabar baik. Ada sukacita yang besar, ada sorak-sorai yang begitu meriah ketika orang-orang melihat ada 13 orang anak ini yang selamat. Situasi seperti inilah Bapak Ibu yang bermula dari kekristenan kita. Kekristenan kita tidak dimulai dari satu orang yang datang membawa sebuah agama. Sama sekali tidak. Kekristenan, iman kita itu bermula dari sebuah kabar baik. Injil dalam bahasa aslinya, ini kan nama kitab kita kan, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab ini diberi nama Injil, arti Injil itu apa Bapak Ibu? Injil itu bukan kitab orang Kristen. Kitab atau buku tentang kehidupan Yesus. Bukan. Injil itu dalam bahasa aslinya, itu diartikan sebagai kabar baik. Tidak lebih dari itu artinya. Itu sebuah kabar baik, berita baik, good news. Yang dibawakan oleh para murid waktu itu. Layaknya berita kabar baik 13 anak itu selamat. Ada yang menangis, terharu, para orang tuanya bersyukur, dunia merayakan, dunia bersorak-sorai. Demikianlah kabar baik yang kita dengar. Layaknya seperti kabar seorang dokter berkata, oh selamat ya Bapak, Ibu, anaknya lahir dengan sehat. Ya. Seperti Kosem nih, baru dapat baby kemarin. Ketika dokter bilang, oh Pak selamat, bayinya lahir dengan sehat. Itu kabar baik kan kok? Tidak lebih dari itu. Kabar baik membawa ucapan syukur. Atau mungkin yang baru-baru operasi, oh Pak, Bu selamat ya. Kateter dari istri atau suaminya itu berhasil dengan baik.
Itu sebuah kabar baik yang kita terima. Demikian juga Bapak Ibu, kekristenan kita itu bermula dari sebuah berita atau kabar baik yang dibawa oleh sorga. Bermula dari perjanjian lama ada kabar baik itu sebenarnya Bapak Ibu. Injil itu sudah ada sejak perjanjian lama. Tetapi baru dinyatakan dengan jelas kepada umat manusia itu di dalam perjanjian baru. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria. Injil itu pertama kali datang di hadapan Maria memberitahu apa Bapak Ibu? Bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Yang engkau akan beri nama Immanuel, Yesus. Dan dia akan adalah juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sebuah kabar baik bahwa juru selamat yang dijanjikan di perjanjian lama itu digenapi hari itu. Di dalam diri Maria waktu itu, dia yang mengandung juru selamat itu. Lalu kabar baik kedua, kita lihat dari kisah gembala. Gembala-gembala mendapatkan kabar yang sama. Mereka bukan mendapatkan sebuah agama Bapak Ibu. Mereka mendapatkan kabar bahwa telah lahir juru selamat di Bethlehem. Kamu datang ke sana, lihat. Orang Majus mengikuti bintang itu untuk melihat Yesus lahir. Dan kabar baik yang sama itu juga diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri semasa dia hidup. Ketika Tuhan Yesus hidup, boleh di next. Dia dibiarin saja. Oke. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia hidup memberitakan Injil yang sama, kabar baik yang sama. Tuhan Yesus pernah berkata, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini inti dari kabar baik itu. Bahwa Allah datang ke dunia. Itu bukan untuk menghakimi pertama. Untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Yang hilang di situ artinya yang berdosa. Itulah kenapa ada perumpamaan domba yang hilang. Anak yang hilang, dirham yang hilang. Dan Yesus menaruh diri sebagai orang atau pribadi yang mencari pribadi yang hilang itu. Yang Yesus beritakan ini. Kita bisa lihat dari sikap Tuhan Yesus terhadap orang banyak. Dia duduk dengan orang-orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Ketika dia datang, dia tidak cuma duduk bersama dengan para majelis. Majelis bait Allah misalnya. Dia tidak cuma duduk dengan orang-orang yang terlihat suci setiap hari berdoa. Dia tidak hanya duduk dengan orang-orang benar yang hidupnya itu bersih. Tapi Yesus itu mengkhususkan dirinya duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Dia duduk bersama dengan Zakheus. Dia duduk bersama dengan wanita Samaria yang kita tahu wanita Samaria punya laki 4. Dan satu lagi menjelang pernikahan. Masih pacarnya ini yang kelima. Orang-orang seperti ini pada zaman itu tidak punya tempat untuk bergaul. Tidak diterima di masyarakat, dinilai sebagai orang yang tidak patut dikasihi. Mereka tidak punya kesempatan untuk datang kepada Allah. Tapi justru Yesus yang sebagai Allah datang mendatangi mereka, mencari mereka. Sehingga orang-orang berdosa itu memperoleh pengharapan. Ayat yang kedua yang Tuhan Yesus katakan. 1, 2, 3 kita baca. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Satu lagi Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini sebuah kabar baik Bapak Ibu. Ini bukan sebuah pengajaran agama, bukan sebuah ajaran moral, ajaran berbuat baik, filosofi hidup, atau informasi bahwa Yesus baik ya. Yesus orangnya baik ya. Bukan itu informasinya. Tapi yang Yesus sampaikan di sini adalah sebuah kabar baik bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa aku memberikan engkau pengampunan, aku memberikan engkau keselamatan. Selama ini manusia mengenal Allah dengan cara pikir yang cukup keliru. Kita berpikir Allah itu adalah pribadi yang kejam, ya kan ya. Allah itu besar, dia sukanya menghukum, dia sukanya menuntut kita melakukan kebenaran, terus kalau salah kita dilemparkan neraka. Ada berapa banyak orang yang masih mengenal Tuhan hari ini di dalam ruangan ini yang demikian. Dia berpikir bahwa Allah itu Allah yang menuntut. Tetapi ternyata
apa yang dinyatakan oleh Yesus, justru Allah itu datang. Dia datang dalam wujud manusia, dalam wujud bayi kecil, Bapak Ibu. Nangkep gak maksudnya kenapa Tuhan datang dalam wujud bayi kecil? Kalau dia datang, lahir dari perut Maria, langsung berewoan, langsung bisa jalan dan khotbah, yang ada bukan senang orang, takut, ngeri. Orang akan gak mau dekat sama Tuhan. Ada rasa takut, tapi dia datang dalam rupa seorang bayi kecil, itu memberikan rasa aman. Orang gak akan takut kepada dia. Ini kan kelihatan Tuhan datang bukan untuk menakut-nakuti. Dia bukan datang untuk menghakimi. Tapi untuk memberi apa yang kita butuhkan. Yaitu pengampunan dan kasih. Inilah juga yang dilakukan oleh para murid, yang diberitakan oleh para murid. Yohanes pernah menuliskan seperti ini di dalam suratnya. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Banyak orang berpikir Yohanes dan kawan-kawan atau murid-murid Yesus, rasul-rasul itu pergi ke berbagai tempat, berbagai negara, berbagai bangsa, suku dan bahasa. Tujuannya itu adalah menyebarkan agama Kristen. Mereka lah orang-orang yang menyebarkan ajaran Kristen. Dipikir mereka ini menyebar ke seluruh bangsa untuk mengkristenkan orang. Salah besar Bapak Ibu kalau kita berpikir demikian. Di dalam surat ini, yang kita baca dalam firman Tuhan ini, jelas bahwa mereka, yaitu para rasul, kami, dia memakai kata kami, itu mewakili dirinya dengan para rasul lain, sebagai saksi. Saksi hidup Bapak Ibu. Jadi mereka lah yang telah mendengar, mereka yang telah melihat, mereka yang telah menyaksikan, bahkan menyentuh. Meraba itu berarti menyentuh Yesus ketika Yesus hidup. Dan mereka menyebarluaskan hal ini bukan untuk mengajarkan agama baru Bapak Ibu. Mereka bukan mengajarkan kepercayaan baru. Mereka bukan menyatakan ajaran ritual-ritual penyembahan. Gak ada sama sekali. Tapi jelas tujuannya satu, seperti yang Yohanes tuliskan. Dia bersaksi, kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal itu. Tentang kabar baik itu, pengampunan itu, dan kasih Allah itu yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan Petrus, jelang waktu lama dari hal ini terjadi, yang dituliskan Yohanes, itu sudah lebih dulu memberitakannya kepada orang-orang di Yerusalem. Ketika Petrus itu berkhotbah, ya, kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul dan orang banyak waktu itu, Petrus dengan berani dengan pertolongan Roh Kudus bersaksi. Petrus berkhotbah di depan orang banyak, memberitakan tentang kabar keselamatan Yesus Kristus dari Nazaret yang kamu salibkan kemarin dan sudah bangkit hari ini. Petrus bilang. Lalu respon dari orang banyak ketika mendengar kabar baik itu menarik sekali Bapak Ibu. Orang banyak ini dikatakan oleh Alkitab seperti ini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Orang banyak tuh terharu dengar khotbah Petrus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Orang banyak yang mendengar khotbah Petrus waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang merantau ke luar negeri. Mereka pulang ke Yerusalem untuk beribadah atau mungkin ada urusan keluarga dan lain sebagainya. Mereka datang lalu mendengar kabar baik yang diberitakan oleh Petrus. Mereka ini kan dari berbagai negara. Mereka orang Yahudi, tapi punya latar belakang negara yang berbeda-beda. Media, Mesopotamia, Mesir, Kreta, Arab Saudi dan lain sebagainya. Mereka datang
dari pengaruh latar belakang kepercayaan ataupun agama ataupun budaya mereka masing-masing. Di mana secara umum waktu itu, bahkan sampai hari ini, ada ajaran bahwa mereka harus melakukan ritual ini dan itu, melakukan penyembahan ini dan itu untuk menyenangkan hati dewa-dewi mereka, supaya dewa-dewi itu tidak marah. Kalau kamu berhenti melakukannya, dewa itu bisa marah dan musibah bisa terjadi. Maka untuk kamu bisa diampuni, untuk terus diberkati, untuk terus bisa ditolong, dikasihi, kamu harus terus konsisten kasih ritual itu. Kamu harus terus kasih persembahan itu secara berkala, sehingga dengan konsep seperti ini, mereka mendengar kabar baik dari Petrus. Wah, mereka bilang, ini terharu sekali. Ada dewa sebaik itu. Tanda kutip ya, ada dewa Yesus yang sebaik itu, mau memberikan kasih karunia, mau mengampuni aku. Aku mau terima, aku mau percaya, aku mau dapat hidup kekal itu. Tapi masih dengan menerima kabar baik itu dengan pengaruh pemikiran bahwa untuk terima berkat hidup kekal sebesar itu, anugerah pengampunan sebesar itu, pasti ada yang harus kami lakukan. Pasti ada yang harus kami bayar nih. Apa syaratnya? Persembahan apa yang harus kami berikan kepada dewa itu? Apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita yang hari ini mengaku sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kabar baik Injil itu, hati kita juga tersentuh bukan? Dengan kasih Tuhan. Hati kita tersentuh dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sadar diri kita hina. Kita yang berdosa ini layak untuk dihukum, tapi Allah mau mengampuni dan mengasihi kita. Maka kita bernyanyi, maka kita terharu oleh karena kasih Allah itu. Kita nyanyi lagu tadi kan, hanya karena kasih kau curahkan darahmu. Kita sambil menangis, jemaat ada yang menangis menyanyikan lagu itu. Kita terima, kita mau terima kasih Tuhan. Tapi tetap tidak sedikit orang-orang yang menerima Injil itu dengan pengaruh pemikiran bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Untuk aku bisa bersyukur untuk ibadah yang baru saja kita ikuti bersama. Berikut warta jemaat minggu ini. Pada hari Minggu ini, kita telah memasuki Advent 2 dalam menyambut hari Natal. Sehubungan dengan kondisi AC ruang kebaktian umum yang sudah tidak berfungsi dengan baik karena usia dan sulit dipulihkan lagi, maka demi kenyamanan beribadah, gereja berencana akan membeli 2 unit AC sentral baru untuk menggantinya. Dana yang dibutuhkan yang beribadah kepada Tuhan, giat melayani Tuhan, memberi kepada Tuhan, berbuat baik atas nama Tuhan, tidak semata-mata semua oleh karena kasihnya pribadi kepada Tuhan. Tapi juga tanpa sadar, mungkin juga didorong oleh rasa takut di dalam hatinya, supaya Tuhan ampuni dosanya secara penuh, dia setia beribadah. Supaya Tuhan terus berkati dia setia memberi. Supaya Tuhan terus menolong dan menyertai hidupnya dan pekerjaannya, dia terus setia melayani. Maka semua itu dilakukan demi mewujudkan kabar baik itu menjadi nyata. Sehingga tanpa sadar kita ini punya pemikiran, Injil yang adalah kabar baik, itu kita perlakukan sebagai nasihat baik. Paham maksudnya Bapak Ibu? Injil yang adalah kabar baik untuk kita terima, kita perlakukan Injil itu sebagai sebuah nasihat baik. Kita pikir Injil adalah nasihat yang diberikan dari sorga kepada kita tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kasih dan pengampunan Allah itu. Kalau kita ada yang berpikir seperti ini dan memandang Injil sebagai nasihat baik, Anda salah besar Bapak Ibu. Injil tidak diberikan bagi kita dilihat sebagai sebuah nasihat untuk kita lakukan, tapi kabar baik untuk kita terima. Injil adalah sebuah kabar baik tentang apa yang sudah selesai Allah kerjakan. Lihat itu ya, bukan belum selesai Bapak Ibu. Yang sudah selesai Allah kerjakan, yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah usahakan, sudah menjadi nyata karena Allah. Itu Injil. Dan Allah hanya minta kita untuk
dengan kabar baik itu. Percaya dengan imanmu. Kita kembali ke 13 anak tadi Bapak Ibu. Tadi saya katakan di hari yang ke-17, akhirnya 13 anak muda ini bisa dikeluarkan dengan selamat dan masih hidup sampai hari ini. Ada satu yang meninggal, tapi bukan karena musibah ini, tapi ada musibah lain. Jadi jumlahnya hari ini ada 12 orang yang masih hidup. Tapi waktu itu 2018 semuanya hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Kira-kira deh, gimana cara mereka keluar dari sini? Panjang 4 km loh, lorong goanya. Kalau mau berenang, 6 jam berenang. Kita 1 jam berenang di Buana Hijau, bolak-balik, itu udah menges. Ini 6 jam harus menyelam Bapak Ibu. Bagaimana caranya kira-kira untuk bisa selamat, anak-anak ini bisa keluar? Apakah para petugas tim penyelamat itu datang, menjelaskan kepada mereka bagaimana cara memakai tabung oksigen, lalu mereka pakai, lalu diajarkan untuk menyelam. Lalu disuruh berenang dewe. Apakah mereka dituntun sama tim penyelamat, sama-sama pakai tabung oksigen, lalu berenang bareng-bareng sepanjang 4 km itu? Ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Pada waktu tim penyelamat itu datang kembali pada hari yang ke-17 itu, mereka datang di hadapan anak-anak ini dan berkata, oh hari ini kalian akan keluar dari ruangan ini. Kami yang akan keluarkan. Sorry Bapak Ibu ya. Kami yang akan keluarkan kalian hari ini juga. Wah dari yang suram, mukanya suram, semua berbahagia pasti. Wah kalau mereka Kristen mungkin bilang, wah puji Tuhan, haleluya hari ini kita bisa keluar. Wah terima kasih, kau pun kap, terima kasih. Akhirnya mereka dibilang, oke, hari ini keluar, ini tabung oksigen, silakan berenang. Ceritanya tidak demikian. Ketika mereka datang, dibilang bahwa mereka akan keluar hari ini, mereka diminta untuk menerima diri, untuk disuntik satu zat obat-obatan. Itu yang bernama ketamin. Bapak Ibu Saudara, ketamin ini walaupun ada kata min-minnya, ini bukan vitamin Bapak Ibu ya. Ini adalah obat yang dipakai oleh dokter ketika mau mengoperasi pasiennya. Jadi pasien itu biasanya ada banyak sih obat bius, salah satunya yang dipakai oleh dokter itu ketamin. Untuk kita itu dibius supaya kita nggak sadar dan tidak merasakan sakit alias tidur lelap. Jadi anak-anak ini diminta untuk menerima diri disuntikkan ketamin. Mereka dibius total, mereka akan tertidur lelap, kaki tangan mereka akan diikat. Mereka akan diberikan masker oksigen supaya masker itu melindungi mereka tetap bisa bernafas di bawah air. Nanti penyelam dari kilometer 4 tepi mereka menepi itu sampai keluar, itu akan menenteng mereka dalam posisi tidur sampai keluar Bapak Ibu. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada 2 penyelam untuk 1 anak. Jadi penyelam yang pertama di depan dan anak itu dalam posisi tidur berguling seperti itu diangkut oleh 2 orang penyelam itu sampai keluar Bapak Ibu. Dengan kata lain, untuk mereka bisa diselamatkan hari itu, mereka tidak diminta untuk melakukan apa-apa. Mereka hanya diminta untuk memberi diri dan percaya kepada tim penyelamat. Mereka hanya cukup percaya bahwa tim penyelamat ini pasti mengeluarkan mereka hidup-hidup, pasti menyelamatkan mereka hari itu juga. Bapak Ibu Saudara, hal yang seperti ini juga yang Tuhan minta dari kita. Ketika kita menerima Injil Tuhan, Dia memberitahu kepada kita bahwa aku mengasihi engkau, aku menyelamatkan engkau, aku mengampuni dosamu, aku memberikan engkau hidup kekal. Tuhan tidak minta kita itu melakukan apa-apa. Tuhan cuma minta kita percaya kepada Dia bahwa Dia memang mau menyelamatkan kita, bahwa Dia memang benar hidup, bahwa memang ada Allah yang hidup itu dan peduli dengan kita. Tuhan tidak minta kita melakukan apa-apa sebab Dia yang melakukan apa-apa lebih dulu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Tuhan tidak minta kita persembahkan apa-apa untuk selamat karena Dia lebih dulu yang sudah mempersembahkan apa-apa. Yaitu apa Bapak Ibu? Dirinya sendiri. Untuk kita itu bisa diselamatkan. Maka apa yang mau kita beri kepada Tuhan untuk bisa kita bisa diselamatkan? Tidak setimpal dengan apa yang sudah Allah kerjakan. Sebab segala sesuatu itu sudah selesai. Dan Allah hanya mau minta kita percaya. Dan itu iman.
Ketika kita meresponi kabar baik ini dengan percaya, ini yang perlu saya luruskan Bapak Ibu ya. Ini bukan sekedar berbicara sebuah kepercayaan bahwa kita orang Kristen percaya sebuah pikiran yang positif. Kita percaya sebuah pemikiran yang optimis, iman yang optimis yang berkata pasti diampuni, pasti masuk surga, pasti ditolong, pasti aman. Ini berbicara tentang hal-hal optimisme. Tapi apa yang kita percayai bukan hal itu, sama sekali bukan. Kalau ada yang percaya demikian keliru. Sebab kita bukan sedang mempercayai sebuah pemikiran manusia atau ide-ide kepala manusia yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat sebuah pengharapan bagi manusia kepada ide-ide itu. Bahkan Yesus Kristus sendiri Tuhan kita tidak pernah mengajak kita untuk percaya kepada ide penyelamatannya. Aku mau menyelamatkan engkau, percayalah dengan ide itu. Percaya bahwa aku memang mau menyelamatkan kamu. Jangan percaya kepada kemauannya toh. Bukan itu yang Tuhan mau. Setiap kali Yesus memberitakan kabar baik itu, lihat kata-kata yang dipakai. Aku datang untuk menyelamatkan, mencari yang hilang. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi memberikan keselamatan, pengampunan. Akulah roti hidup, akulah air hidup. Akulah terang dunia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Ikutlah aku, percayalah kepada ku. Bukan pemikiran dia, tapi percaya kepada pribadinya Bapak Ibu. Allah atau Yesus Kristus ingin kita itu menaruh dan percaya kepada pribadinya, diri dia. Maka kalau kita sulit membayangkan, kabar baik itu wujudnya seperti apa? Dilihatnya seperti apa? Yesus Kristus itulah wujud kabar baik itu, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini. Injil itu bukan cuma berbicara tentang afterlife. Atau Injil itu baru berfungsi setelah kita meninggal dunia, baru kita bisa lihat Injil itu benar atau tidak. Salah, bukan. Tapi Injil sudah langsung bisa kita rasakan sukacita dan damai sejahteranya atau pribadi Allahnya itu sejak hari ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Kita semua punya permasalahan kita masing-masing. Mungkin ada yang dalam keluarga punya masalah. Mungkin ada yang dalam pekerjaan punya masalah. Mungkin ada yang dalam pergumulan hidupmu secara pribadi dengan pasangan. Atau mungkin dengan masa depan. Atau mungkin dengan imanmu sendiri. Kau sedang bergumul. Ketika Allah berkata kepadamu melalui firman Tuhan, engkau berharga di mataku. Aku ini mengasihi engkau. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Barang siapa yang mencari aku akan menemukan aku. Jangan pandang Bapak Ibu, semua kalimat-kalimat ini hanya sebatas kalimat kitab suci semata. Karena kalimatnya itu Alkitab banget ya. Jangan takut. Jangan khawatir. Hari esok, kesusahan hari ini untuk hari ini saja. Jangan pikir ini sebuah, ini kalimat agama, kalimat kitab suci. Atau sebuah kalimat penghiburan, kalimat positif. Yang membantu kita untuk lebih tenang ketika menghadapi masalah. Ketika baca itu, lebih tenang. Ketika masalah kita itu rumit sekali dan kita merasa khawatir, kita baca firman, jangan khawatir. Kita mensugesti diri kita untuk tidak khawatir. Sehingga kita percaya atau memandang firman Tuhan ini hanya sebagai sebuah kalimat. Tapi sesungguhnya firman Tuhan yang sedang kita percayai atau Injil yang kita percayai dan kita terima, itu adalah sama dengan mempercayai seorang pribadi. Sebab kalimat-kalimat itu keluar bukan ditulis oleh manusia tetapi dari pikiran Allah. Jangan cuma sekedar percaya kepada tulisannya itu toh, idenya itu toh, tetapi kepada pribadi yang berinisiatif memberikan semua itu. Kalau misalnya nih 13 anak tadi dibilang, kalian hari ini selamat. Lalu mereka percaya, mereka senang memang bersukacita. Hari ini selamat, besok hari ini bisa keluar. Tapi mereka nggak mau percaya sama tim penyelamatnya. Keluar nggak mereka? Bukan karena penyelamatnya tidak mau selamatkan mereka.
Karena kalau mereka dipaksa untuk keluar dari ruangan itu, dari goa itu, posisi menyelam, mereka akan meninggal. Di dalam air gak boleh berontak kan? Kamu harus percaya. Sama dengan kita juga, ketika kita percaya kepada Injil, jangan cuma percaya kepada ide itu. Ide itu memberi kekuatan, ide atau tulisan itu memberikan kamu kesabaran. Ide itu yang menolongmu, yang menyembuhkanmu, bukan ide itu, bukan tulisan itu. Tapi pribadi yang mengatakan itu semua yang perlu kita percayai. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang kita jalani hari ini bukan sebuah kehidupan rutinitas bahwa kita beribadah kepada Allah yang tidak kita kenal. Ini bukan sebuah rutinitas bahwa minggu kita harus ke gereja, kita harus menyembah Allah, tapi kita nggak tahu Allahnya yang mana. Bahkan kita mempunyai rutinitas membaca Alkitab hanya sekedar sebuah penambahan informasi tentang kisah-kisah yang tercatat dalam Alkitab. Bukan itu. Tapi semua ini yang sedang kita jalani. Kita ini menjalani relasi pribadi dengan Allah. Kita menjalani sebuah relasi yang terhubung kembali antara kita manusia yang terhilang dengan Allah, Bapa di sorga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara, di momen Advent ini yang sudah masuk minggu kedua, Advent kedua, menjelang Natal, sebelum Natal tiba, saya berdoa Roh Kudus menyatakan firman ini lebih lagi kepada kita. Agar kita tidak menjalani Natal hanya sekali lagi sekedar rutinitas dan perayaan tahunan semata. Tapi benar-benar Natal itu menjadi puncak perayaan kita. Bahwa kita menerima keselamatan dari pribadi yang hidup, yang telah lahir itu. Lihat ya, Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Bukan dalam bentuk sebuah pemikiran. Tapi darah dan daging. Seorang bayi yang wujudnya bisa dipegang dan dilihat dan didengar. Itu juga selain memberikan rasa aman, memberikan kita satu clue atau petunjuk yang jelas. Allah itu pribadi yang hidup. Bukan sekedar ide yang ngawang-ngawang di kepala manusia. Tapi Allah yang hidup. Dan Allah itulah, Yesus itulah, suatu hari nanti akan datang untuk kedua kalinya. Maka hari ini kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum bersungguh-sungguh menerima Tuhan dan masih bermain-main hal agamawi, yang Allah minta daripadamu bukan jadilah agama Kristen, tapi percayalah kepadaku, maka engkau akan selamat. Berilah dirimu dibaptis sebagai tanda konfirmasi bahwa engkau memang benar-benar percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan sudah kami dengar. Mungkin di antara kami ada yang mendapatkan pengetahuan baru, ataupun ditegur, ataupun mendapatkan satu komitmen baru di hadapan Tuhan. Tapi terlebih dari semua itu, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa kabar baik itu telah diberitakan kepada kami, dan kami telah mendengarnya, bahkan kami telah percaya dan menerima kabar baik itu. Bahwa Allah mengasihi kami, Allah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya termasuk diri kami, mau mengasihi dan menerima diri kami sekali lagi, dan mau membersihkan dan menyucikan diri kami, dan mau hidup bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada diterima oleh Allah. Tidak ada berkat yang lebih besar lagi daripada diangkat sebagai anak oleh Tuhan. Kami diterima kembali di sisi Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk tetap beriman. Ajari kami untuk beriman bagi kami yang lemah imannya. Tolong kami ya Tuhan, untuk Tuhan mau menyatakan diri Tuhan melalui banyak hal kepada setiap kami. Agar kami semakin paham, kami semakin mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup sama seperti kami hidup. Dan kami perlu untuk menyadari itu lebih lagi. Tolong kami ya Tuhan, persiapkan diri kami juga. Nanti dalam bulan ini kami akan merayakan Natal, merayakan sukacita akan kelahiran Tuhan, penggenapan kabar baik itu. Tolong kami, Roh Kudus Tuhan yang tolong kami agar sukacita Natal kami di tahun ini menjadi penuh di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita.